Alkitab kita diberi judul Gembala yang Baik. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka melari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Maka timbullah pula pertentangan di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi, karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita lihat konteksnya dulu, ya, ini konteks ceritanya, kejadiannya itu di Yerusalem, di lokasinya. Nah, mengapa setelah cerita Yesus mencelikkan mata orang buta itu disambung ini? Karena ceritanya orang yang setelah buta bisa melihat lagi, memberikan kesaksian yang benar mengenai Yesus, orang itu ditolak, diusir dari Valhalla. Nah, dalam konteks itu Yesus cerita soal gembala yang
Nah, mengapa demikian? Karena seharusnya sebagai gembala, yaitu majelis agama, melihat orang yang sudah disembuhkan masuk bait Allah, itu harus disyukuri. Itu jelas perbuatan Allah, karena tidak ada orang bisa lihat lagi kalau sudah lahir buta dan sudah umur 10 tahun. Faktanya ditolak. Karena apa? Karena orang itu memberikan kesaksian yang benar tentang Kristus. Nah, dalam konteks itu Yesus mengajar soal ini. Gembala yang baik itu dalam perumpamaan. Ya. Nah, perumpamaan ini harus kita tahu dulu. Ya. Yaitu apa? Dulu ada model atau ada kejadian yang nyata, ada dua kandang. Ya. Satu itu kandang di kampung atau di kota, itu kandang bersama. Jadi pemilik domba itu yang perlu diketahui itu. Ya, kandang di kampung atau kota, ya, bagi pemilik domba itu. Dan dibuatkan kandang yang kokoh yang dijaga oleh seorang penjaga. Itu dulu gitu. Karena tidak setiap gembala itu punya kandang di rumahnya. Maka ini kandang bersama. Kedua, ada kandang saat domba itu diangon atau diberi makan di padang gurun, karena dulu cara memberi makan itu tidak ngarit, tapi gembala-gembalanya itu pergi bersama dombanya ke tempat-tempat yang banyak rumput dulu gitu. Nah, ini bisa berhari-hari. Nah, maka ada terjadi di luar kota atau kampung itu, gembala-gembala itu menemukan ya semacam gua atau semacam tembok melingkar, ya, tapi tidak ada atapnya. Nah, gembala itu kemudian jadi pintunya, gitu. Supaya kalau ada sesuatu tahu, kalau ada orang mencuri, ada binatang buas tahu, kan harus melalui pintu itu. Maka Yesus nanti mengatakan akulah pintu. Nah, itu dalam kata itu, ini konteksnya kandang, seperti itu ceritanya ini. Ya, itu nomor satu. Kemudian kita harus tahu dulu, hidup gembala itu amat berat. Mengapa? Karena rumput hanya sedikit. Maka domba-domba itu memencang. Sedang tembok pelindung yang mengelilingi tidak ada. Ya. Akibatnya apa? Gembala itu harus mengawasi terus-menerus domba-domba yang cari makan sekitarnya. Tidak ada kata cuti. Karena dulu tidak ada yang ngarit terus dibawa ke kandang, tidak ada. Ya. Jadi kalau tidak diberi makan ya lemah mati kan. Ya. Nah, kemudian belum lagi keadaan tanahnya, cuacanya yang sungguh-sungguh apa? Tanahnya terjal. Yang penuh kebahayaan, bahaya-bahaya, dan binatang-binatang buas dan pencuri atau perampok dulu ada seperti itu. Mulai tanah, terus juga binatang buas, juga pencuri. Ya, maka tugas gembala itu ekstra sungguh-sungguh, hati-hati. Karena dia harus memberikan pertanggungjawaban. Kalau gembala itu pemilik sendiri, nah itu lebih hebat. Tapi kalau tidak, tapi gembala yang diberi tugas memelihara domba-domba itu juga punya kewajiban. Kalau sampai dimakan binatang terus diperangi, dikejar. Walaupun nanti domba yang digigit mati tidak apa-apa, harus dibawa ke majikannya supaya tahu dia sudah menjalankan tugas sebagai gembala. Dulu seperti itu, ya, situasinya, keadaannya, nah supaya tahu. Ya. Nah, terus dalam konteks orang yang tadi bisa melihat ini kemudian diusir, nah Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, artinya mereka memerintah tidak melalui Yesus, tetapi dengan memanjat tembok. Ya, memanjat tembok itu artinya apa? Sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, tidak terbuka. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, itu tidak terlalu. Ya. Jadi
pencuri, perampok, gembala yang bukan dari Yesus itu selalu memaksakan pandangannya sendiri, ya, memaksakan pandangannya. Maka ini hati-hati, kita nanti bisa merasakan ini gembala saya atau tidak. Saya dituntun kenal Allah, lebih bersekutu dengan Allah atau tidak. Ya, karena ada gembala-gembala palsu itu banyak. Nari uang, umat itu diarahkan menurut pikirannya sendiri. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, karena apa? Bukan mau melayani umat, tapi kepentingan pribadi saja. Itu kelihatan dari khotbahnya, ya, nggak bawa sukacita, yaitu apa? Tuhan nyintai kita dalam keadaan apapun, tapi apa? Narik perpuluhan dan seterusnya, ya. Itu yang dikatakan Yesus ayat pertama. Barang siapa masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, ya, tetapi dengan memanjat tembok. Ini nyindir orang-orang Farisi, majelis agama saat itu. Itu ayat pertama. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Karena apa? Karena dia sudah dikenal oleh yang megang kunci itu. Oh iya, kamu memang tugas jadi gembala. Nah, dibukakan pintunya, ceritanya gitu. Dulu seperti itu. Maka dikatakan untuk dia, untuk gembala itu, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, maksudnya apa? Maksudnya gembala, kalau sungguh-sungguh gembala, itu mesti akrab dengan domba-dombanya. Bahkan apa? Dia punya kode-kode, punya suara-suara, bisa suara siulan, suara seruling untuk manggil dombanya, untuk mengarahkan dombanya. Sampai dikatakan, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya apa? Dia kenal satu persatu. Ya. Jadi tidak asal sebut, tahu cirinya, tahu kelemahannya, tahu kekuatannya itu. Ya, itu gembala yang baik itu. Sampai mengenal, memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, artinya menurut pribadi. Dan menuntunnya keluar, membimbing dengan selamat. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Nah, dulu bisa pakai siulan, kadang pakai seruling, ya, seperti itu. Itu ayat 3. Nah, kemudian diteruskan, gembala itu waktu sudah bawa dombanya keluar, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Ya. Artinya apa? Jadi petunjuk jalan, supaya tidak keliru. Kemudian juga apa? Jadi perisai supaya dombanya aman. Ya, maka dia dikatakan berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya, mengapa mengikuti? Tahu persis bahwa pribadi domba itu hanya menyelamatkan domba itu. Nah, ini digambarkan pribadi Kristus seperti itu. Maka dikatakan karena mereka mengenal suaranya. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya, karena kadang-kadang kita itu suka mengidolakan orang. Ya, nah kalau sudah gini, kalau keadaannya baik nggak apa-apa. Kalau enggak, wah kita nanti kecewa, sakit hati dan seterusnya. Ya, maka tetap ya gembala di dunia itu adalah Kristus sendiri. Ya, gembala kita di gereja itu adalah wakil-wakil dari Kristus. Maka kita harus juga mendudukkan mereka seperti porsinya, supaya tidak kecewa. Dan juga supaya kita juga percaya dengan ajaran-ajarannya. Ya. Nah juga kalau kita mau lebih tahu soal gembala, itu gembala itu punya peralatan. Pertama, kantong dari kulit binatang tuh. Kantong itu bisa berisi apa? Roti, buah-buahan kering, keju, ya minyak zaitun. Nah itu biasanya kantongnya itu dari kulit diisi. Itu juga dia punya ini tempat untuk apa? Umban.
Numban itu batu-batu itu atau peluru-peluru batu ya untuk menyerang kalau ada binatang, untuk mengingatkan kalau dombanya jalannya terlalu ke depan ya. Jadi pakai umbat itu batunya diarahkan ke depannya sehingga kaget terus balik. Biasanya dombanya gitu. Ya. Jadi gembala itu punya keterampilan yang luar biasa. Ya. Juga punya tongkat pendek dengan paku-paku ya, seperti gada itu. Ya. Untuk apa? Untuk supaya nanti kalau ada ini duri atau binatang buas, nah itu mereka berani melawan, ada senjata. Juga punya tongkat, ya tongkat ini ujungnya seperti huruf tanda tanya itu untuk gantol, ya, tandanya sampai semelengkung seperti uskop. Atau tugasnya uskop itu mengembalakan tongkatnya melengkung, beda dengan paut. Tujuannya apa? Untuk menarik kalau dombanya terperosok ke sumur-sumur kering. Atau juga apa? Kalau dombanya mau masuk kandang, nah itu biasanya tongkatnya itu dilintangkan di pintunya. Sehingga apa? Yang masuk itu satu-satu. Sekaligus diperiksa oleh gembalanya. Domba ini kakinya kena duri enggak? Lecet kena batu enggak? Ada lukanya enggak? Kena gigit binatang enggak? Itu diperiksa satu-satu. Ya, itu dia pakai alat tadi, tongkat itu dilintangkan di pintunya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Nah, yang disebut seorang asing ini adalah gambaran pemimpin yang tidak sungguh. Ya, asing ini bukan dalam arti sama sekali tidak kenal, bukan, tapi gambaran pemimpin yang tidak sungguh sebagai pemimpin. Ya, sebetulnya kalau diterjemahkan lebih lurus itu, tetapi seorang asing itu hanya bukan saudara. Nah itu. Artinya pemimpin ini tidak menghendaki persekutuan, tapi menang sendiri. Nah, maka dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Mengapa tidak dikenal? Karena maunya sendiri, tidak membawa umat kepada Kristus, tapi membawa mereka kepada kepentingan gembala. Nah, setelah berkata demikian, Yesus berkata, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ya. Tidak mengerti ini bukan berarti tidak punya otak untuk berpikir dan mengerti, bukan. Ya. Tapi yang dimaksud mereka tidak mengerti itu apa? Nah itulah. Bukan Kristus yang jadi fokus hidup mereka, namun diri mereka sendiri. Jadi mereka waktu memimpin itu tidak mikir bahwa saya itu mewakili Kristus, diangkat oleh Allah untuk menuntun domba-domba itu. Sehingga saya tidak boleh menuntun menurut kemauan saya, norma saya, arah hidup saya, tidak boleh. Ya, nah itu. Sehingga kalau gembala modelnya gini, dia tidak akan terbuka, tidak mau terus bertobat, yaitu membawa domba kepada Kristus. Ya, ini hati-hati ini. Apa itu ada? Banyak juga, banyak. Ya, itu kelihatan nanti dalam khotbahnya, dalam pelayanannya kelihatan. Ya, tapi mungkin rumah nggak bisa ngerasakan. Ya, ini khotbahnya disiapkan enggak? Ya, biasa-biasa saja, enggak kelihatan. Ya, itu yang dikatakan sampai ayat 6. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, yang kedua, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ya. Jadi kata-kata Yesus, pintu ke domba itu artinya kalau gembala ini mengembalakan dombanya di
bukit-bukit. Ya, biasanya di bukit-bukit itu ada kandang dari batu yang berkeliling itu, ya, dengan atap terbuka, ya, ada satu lubang pintunya. Nah, biasanya gembala itu tidur di muka lubang itu sebagai pintu. Itu biasanya gitu. Maka Yesus berkata ini, akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, semua orang yang datang sebelum aku, ya, kata sebelum ini bukan soal waktu, tapi tidak sungguh menyelamatkan dalam arti itu. Jadi semua orang yang datang, ya, tidak sungguh menyelamatkan adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya, nah itu yang dimaksud Yesus. Itu zaman saat itu adalah petualangan politik. Ya, zaman saat itu banyak nanti pemimpin-pemimpin yang menggerakkan untuk perang dengan Romawi dan seterusnya seperti itu. Ya, Yesus berkata seperti itu. Maka dia terus ngomong lagi, ya, akulah pintu. Yang dimaksud pintu menuju Bapa. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Selamat itu hanya ketemu Allah. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk keluar itu istilah hidup yang aman sentosa. Nah, dalam perjanjian lama, kegiatan seorang pemimpin itu harusnya gini. Membawa masuk keluar domba-dombanya untuk menemukan padang rumput, makanan yang berlimpah. Ini berbeda dengan pemimpin Yahudi saat itu ceritanya. Maka Yesus berkata, akulah pintu. Ya. Terus Yesus meneruskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya pemimpin yang hanya memanfaatkan umat, bukan bawa umat pada Allah Bapa, itu adalah pencuri. Ya, yang dimaksud pencuri itu apa? Umat diarahkan pada kepentingan sendiri, bukan keselamatan yang dikehendaki Allah. Maka dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Ya, artinya fisiknya dibunuh, dimanfaatkan sampai habis, dan membinasakan. Artinya umat itu dibawa terpisah dari Allah. Ini hati-hati itu. Bisa melalui tingkah lakunya, bisa melalui apa? Ajarannya seperti itu. Ya. Aku datang, Yesus berkata, supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Artinya hidup yang sebenarnya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang dimaksud segala kelimpahan itu bukan soal harta benda, tapi sesuatu yang penuh. Jadi Yesus itu kalau datang memimpin, kita mau dipimpin, kita punya hidup yang sebenarnya dan mempunyai dalam segala kelimpahan itu apa? Mempunyai sesuatu yang penuh, sungguh-sungguh berarti dalam hidup ini itu. Ya, maka kita harus mengartikan secara pas itu, bukan dalam arti kaya raya, bukan seperti itu. Itu sampai aku. Ini seringkali dipakai sebagai moto tersebut. 11. Akulah gembala yang baik. Nah, kata baik dalam bahasa Yunani itu ada dua. Satu kalos, satu agatos. Ya, kalos itu apa? Baik, indah, ya, mulia, berharga, macam-macam. Kalau agatos itu baik tapi mutunya baik, tapi penampilannya bisa tidak baik. Ya. Maka Yesus berkata, akulah gembala yang baik, kalos. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Ya. Artinya gembala yang baik itu pakai korban. Siapa korbannya? Dirinya sendiri bagi domba-domba. Ya. Maka ini penting sekali itu. Kita bisa lihat itu. Kalau gembala yang baik itu umatnya miskin, gembalanya pakainya bagus-bagus, ya. Nah itu kelihatan. Ya. Kalau tidak ada semangat berbagi, bersekutu, ya. Maka dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan, ya, upahan itu yang dimaksud apa? Gembala yang ada kepentingan lain sebagai mata pencarian, bukan dalam pelayanan karena disuruh itu. Ya, maka dikatakan sedang seorang upahan yang bukan gembala
bukan sebagai panggilan hidupnya, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, umat banyak yang nggak diurus, umat dimanfaatkan. Apalagi kalau tarian bulanan, wah soalnya terus contohnya seperti itu. Ya, jadi kalau sudah melihat halangan, bahaya, masalah, dibiarkan. Itu tanda sebagai itu bukan gembala yang baik. Dia lari karena seorang umpan, artinya gembala palsu, tidak setia, takut dirinya berkorban. Ya, tidak ada relasi untuk menyelamatkan. Ini hati-hati. Dia lari karena ia seorang umpan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya. Maka hati-hati, ini juga bisa jadi indikasi atau ukuran bagi gembala-gembala. Ya, apa umat juga bisa umat itu bagi anak-anaknya, keluarganya itu adalah gembala juga. Ya, maka kita juga bisa mengukur diri kita sendiri sudah benar enggak bagi orang tua dan seterusnya. Ya. Nah, terus Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Artinya gembala yang tidak mikiri untuk kepentingan pribadi, tapi untuk domba-dombanya. Dan aku mengenal domba-dombaku. Artinya Yesus punya hubungan intim dengan umat. Ya, maka sampai gereja mengajarkan umat yang dibaptis itu jadi anggota tubuhnya Kristus. Ya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, artinya hubungan Yesus dengan umat itu erat sekali, tidak terpisahkan. Ya, maka dikatakan domba-dombaku mengenal aku, seperti itu. Ya, ini mengandaikan umat itu setelah dibaptis ngerti kalau umat itu diselamatkan, diberi anugerahnya, itu kemudian mereka setia kepada Kristus. Ya. Nah, kemudian Yesus memberi ibarat atau contoh, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Jadi pengenalan artinya persatuan Kristus dengan domba itu seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Ya. Maka ini hiburan yang paling dalam sekali. Ya. Jadi Tuhan itu mengenal kita. Ya, diharapkan kita juga mengenal Dia. Ya, jadi Tuhan mengenal kita itu artinya apa? Tuhan tahu butuh kita, tujuan hidup kita itu diarahkan kemana, Tuhan tahu. Nah, cuma kita suka tidak mendengarkan. Ya, nah, ini mengandalkan apa? Kenal persis, ya, akan domba-domba itu Yesus itu. Ya, sehingga apa? Domba-domba itu juga berdosa, Yesus tetap tahu dan butuh diselamatkan. Maka Yesus mau menebus dosa-dosa kita juga. Maka sampai dikatakan, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Karena saking kenalnya dan dia tahu kalau dombanya itu banyak berdosa. Ya. Maka Yesus sampai berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sebab manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka perlu penebusan dengan korban hidup Kristus sendiri. Tanpa itu tidak bisa selamat. Ya. Tanpa pengorbanan Kristus, manusia itu tidak sungguh-sungguh hidup seperti itu. Ya, itu sampai 15. 16, ini menarik sekali. Ya. Ada lagi padaku domba-domba lain, ya, yang bukan dari kandang ini. Ya. Nah itu. Artinya apa? Karena cintanya Yesus kepada umat manusia, Yesus merangkul bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, merangkul bangsa-bangsa kafir, nah, seperti itu. Maka Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Ya, maka mengikuti Kristus kita tidak hanya tugas ke gereja, tapi jadi sarana keselamatan bagi orang lain yang tidak mengenal Kristus. Ya. Sebab apa? Yesus punya kewajiban itu. Ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Ya. Ya. Harus kutuntun supaya tidak meraba-raba, supaya pasti. Ya. Maka kita yang menjadi domba, yaitu orang Katolik Roma, harus mengerti ajaran iman kita sendiri, ya, bahwa kita punya kewajiban seperti ini. Karena apa? Karena Kristus itu kasih, ya. Ajaran kasih itu artinya Kristus menghendaki semua orang selamat. Nah, kita termasuk anggota tubuhnya, jadi sarananya untuk menyelamatkan kita. Maka Yesus berkata, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Karena ajaran kasih itu tidak ada yang bisa nentang, pasti mendengarkan. Dan mereka, yaitu umat manusia, akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Ya. Satu kawanan, bukan hanya satu kandang. Jadi keselamatan Kristus itu ditujukan pada semua orang, dan kita bagi sarana menyelamatkan. Maka kita mau jadi sarana yang menyelamatkan, kita sendiri punya pengalaman keselamatan. Kalau enggak, bisa. Ya. Nah, inilah misi kita itu juga. Ya. Nah, terus 17, ini Yesus menggambarkan relasi Yesus dengan Bapaknya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Ya, artinya oleh karena Yesus taat. Ya, maka kematian Yesus itu bukan kalah terhadap dosa. Ya. Tapi dalam rangka apa? Seluruh hidup Yesus itu adalah suatu kesetiaan, nurut kepada Allah Bapa itu. Maka dia berkata, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Karena ketaatan Yesus itu, ya, Yesus tidak kalah, terima kembali, maka dia digambarkan dibangkitkan itu. Ya. Nah, kemudian Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya, artinya nyawanya daripadaku. Ya, bahkan yang nyalib sendiri itu tidak bisa, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, karena sukarela. Ya, maka dalam peristiwa salib itu, Pontius Pilatus kaget. Yesus terserah menyerahkan nyawanya, disalib jam 10, jam 12, mati jam 3. Dan ini tidak biasa. Biasanya orang setelah disalib itu matinya bisa harian, sampai seminggu bisa hidup terus. Karena waktu di Paskah itu bukan pembuluh darah yang ini, yang seger itu yang kena, tapi tulang-tulangnya. Ya, karena tujuan orang disalib itu untuk nyiksa, tidak untuk langsung mati. Ya. Maka Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripada. Maka kalau kita lihat waktu Yesus mati, Yesus kan ngomong, ya, sudah selesai untuk Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Maka dia berkata, aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Memberinya itu melalui jalan salib, dan mengambilnya kembali itu dengan bangkit mulia. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Nah, ini misinya Kristus, dan ini jadi misinya kita. Ya. Mengapa? Karena Yesus berkata, akulah gembala baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Maka kalau kita tidak punya misi seperti Kristus, berarti kita tidak kenal sama Kristus. Ya. Nah, setelah Yesus ngomong gitu, terjadi reaksi. Timbul pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu majelis agama. Ya, majelis agama itu kemudian terjadi perpecahan dalam perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Istilah kerasukan setan itu artinya apa? Orang yang maunya sendiri, pakai normanya sendiri, maksa dan seterusnya. Itu disebut orang kerasukan setan dan gila. Ya, mengapa kamu mendengarkan dia? Ya,
Itu reaksi yang pertama. Yang kedua berkata, yang lain berkata, ini majelis agama sendiri yang percaya. Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Mengapa dikatakan dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Karena apa? Memelekkan mata orang buta itu perbuatan baik. Setan tidak bisa berbuat baik. Ya, tidak ada kebaikan dalam diri setan. Maka setan itu kalau beri pesugihan, kekayaan itu mesti untuk memeras orang itu supaya jadi buta. Bukan supaya orang itu mengalami keselamatan. Ya. Maka tidak bisa dikatakan dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta. Tidak dapat. Karena setan tidak bisa menyelamatkan berbuat baik itu. Mesti di dalam perbuatannya ada dasar keburukan. Maka hati-hati, kita suka tertipu. Soalnya yang dikatakan sampai ayat 21. Silakan kalau sekarang ada yang mau ditanyakan. Mau tanya ini Pak Paulus, ayat berapa tadi? 16. Lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus ku tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Nah, apakah orang-orang yang di luar dari murid Kristus, di luar Kristen Katolik gitu contohnya gitu? Iya. Ya, hari itu. Iya. Berarti dengan adanya gini, akan kutuntun itu berarti tugas kita yang untuk menuntun mereka. Itu tugas kita. Maka kalau kita belajar sakramen, dikatakan sakramen itu kan ada 7, karena Yesus menentukan. Tapi gereja ngajarkan, gereja sebagai keseluruhan sakramen bagi dunia. Iya. Jadi gereja itu juga termasuk sakramen bagi dunia. Jadi kita sama pemimpin kita, yang paus kita bersama-sama itu jadi tanda secara keselamatan bagi umat lain. Jadi tugas kita itu tidak ringan. Maka Yesus kan pernah berkata di Matius, kamu adalah terang dunia, garam dunia. Ya, bukan garam dapur, bukan terang cuma di gereja atau. Ya, maka kalau kita tidak sungguh-sungguh jadi muridnya Kristus sampai mengalami keselamatan, bagaimana kita bisa menyelamatkan? Nah, itulah. Ya, dengan tugas ini kan kita kan nggak bisa semua seperti Pak Paulus atau Gatekes atau Romo gitu. Nah, bagi orang awam itu gampang. Kalau ini bukan soal khotbah, iya, keteladanan hidup. tinggal kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ya, misalnya Pak Agus itu dalam keluarga itu, misalnya pasangan hidupnya sakit, tetap Bapak kalau bisa ke gereja diajak walaupun di atas kursi roda, ya. Orang melihat itu akan kagum. Iya. Ya, agama tertentu biasanya kalau nggak berfungsi diganti. Ini sudah cacat gitu, sakit itu tetap dituntun ke gereja. Tidak malu, ya didampingi. Itu sungguh kesaksian iman yang hidup. Ya. Iya. Jadi tidak sulit. Yang sulit itu kita nggak ngerti itu loh. Apalagi kita itu suka pelejengan itu apa? Penampilan. Nah, itu kalau kita itu kacau nanti. Takut nanti kalau ini dicurigai, kalau ini nanti dinilai, aduh saya mati kalau kita. Iya. Hati-hati.
Ya, Pak, terima kasih. Berarti hidup kita pinkan kita sebagai orang Kristiani sejati gitu ya. Ya. Iya, iya. Maka dikatakan yang 14 itu akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba mengenal. Itu sampai apa? Tahu misinya Yesus. Untuk apa dia datang? Nah, seterusnya seperti itu. Ya, banyak umat Katolik itu tahunya ke gereja. Itu baik sudah. Tapi percuma itu ya ruwet. Itu ruwet. Iya. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, terutama kehidupan sehari-hari itu. Iya, iya. Maka imam ini juga beri contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam khotbahnya itu beri contoh. Maka harus ada ketaatan bersama ini. Ketaatan bersama itu artinya apa? Ya taat, bareng-bareng. Ya. Misalnya minggu kemarin ditekankan ini minggu sabda Allah ya, menekankan sabda Allah. Caranya lain. Itu. Ya, oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pak, kalau ayat 5 itu Pak, orang asing itu kalau di zaman sekarang itu siapa Pak yang dimaksud? Orang asing itu. Iya. Apa? Ini di dalam hidup gereja itu adalah pemimpin yang tidak sungguh-sungguh memimpin. Ya, tidak sungguh-sungguh memimpin. Berarti artinya gembala-gembala kita itu ya Pak? Iya, gembala-gembala kita. Ada yang nanti diutus ke suatu paroki, nggak mikir programnya umat, apa yang dibutuhkan umat, nah itu. Tapi apa? Kesenangannya sendiri. Mulai nanti misalnya ini, melihara anjing, burung, ya. Jadi asik ngapain gitu. Tapi toh umat tidak lari daripadanya kan Pak? Oh, iya, nggak lari, tapi maksudnya apa? Umat nggak diarahkan kepada Tuhan. Oh, oke. Nah, padahal seorang imam itu ditaruh di paroki itu datanya 3 tahun. Jadi dia sebenarnya cuma mampir aja, jalankan Tuhan. Maka nggak boleh kepentingan sendiri, hobinya sendiri, seperti tidak bisa. Ya. Ini bahaya sekali memang, bahaya sekali. Oke. Dan tentunya juga kalau ada gembala yang baik, juga harus ada domba yang baik ya Pak? Iya. Nah, pasti gitu. Iya, repotnya itu. Kadang-kadang umat itu mendewakan itu. Padahal panggilan kita itu secara umum ya sama. Kita punya imamat, tapi imamat umum. Nah, kamu itu ya umum terus sekaligus imamat jabatan. Nah, kita sendiri harus juga belajar. Oke, artinya kita juga jadi gembala ya Pak, gembala yang baik gitu ya. Ya. Saya kemarin ketemu komunitas itu, komunitas yang ngisar
rokok rempal. Tuh, kalau diminta ilmu ya, banyak imam-imam uskup itu kalau makan tidak dijaga dia. Padahal mereka begitu terasa cintanya. Kalau enggak, orang ini gemuk, penyakit kena gitu. Bukan tak boleh makan gitu. Ya. Nah, sebaliknya umat juga itu. Jadi jangan maksa. Imamnya diajak ke sini, diajak makan ini, itu ada. Ya, kadang-kadang umat itu merasa yang imam itu nggak ada yang ngopeni gitu loh Pak. Mikirnya gitu. Iya. Imam itu sejak awal diajak mandiri. Iya. Kalau enggak, ya nanti justru itu keterangkan diri imam sendiri. Makanya ini hati-hati. Kadang-kadang lihat baik itu tuh bisa salah. Karena tidak tahu tujuannya. Kalau gembala upahan Pak di zaman sekarang ini seperti apa Pak? Ya sama. Tapi kepentingan sendiri. Tapi kepentingan ini pada uang. Ditekankan uang itu dia memperkaya. Bahkan saya pernah ikut seminar itu di pertujuan karismatik itu ada imam dari Filipina cerita. Ya, yang saya hidup sendiri maka saya harus apa? Uang, punya asuransi, dia. Supaya saya besok kalau tua, ayani terus. Memang boleh Pak. Kan itu ada kaul kemiskinan kan Pak. Itu kan teorinya. Ya. Hanya dia punya pengalaman apa? Disuruh Allah justru ngopeni orang-orang yang tidak punya rumah. Padahal dia dulu cerita sakit itu tiap hari pakai parfum. Iya. Saya bergaul dengan teman sama imamnya kempro aja nggak suka. Hanya dia dipakai Tuhan seperti itu, ngopeni orang-orang yang tidak punya rumah di suatu rumah besar. Makanya dari apa? Males. Hari di asal, setengah-setengah rusak. Dulu tidak mau dia makan gitu. Ya Pak. Jadi ya nggak beda ya Pak sebetulnya dengan pejabat atau dokter itu yang sudah disumpah tapi ya tetap aja. Kalau tidak dihayati nggak bisa. Iya. Dihayati. Karena dengan tugas yang sudah diberikan Tuhan, dia jalankan sungguh. Nah itu sarana keselamatannya dia. Ya. Hati-hati. Makin kita diberi tugas. Nah itu tanggung jawabnya besar. Nah itu. Ya. Apalagi dia ditentukan memberi makanan kepada umat. Ya, makanan itu apa? Ya sabda itu. Seperti itu. Berarti dia diberi talenta 5 dikembalikan 1 gitu ya Pak. Mungkin. Makanya dia punya program. Rencananya 3 tahun ke depan ini apa? Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, hati-hati ini. Sama nanti ya ditagih sama Tuhan, kamu sudah saya beri ini mana? Semua punya tugas. Nah, kita sendiri hati-hati kalau dibintangin, kalau ditanya tugasnya lebih banyak.
Baik Pak, terima Ya, kasih Pak. ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, Ya, ini Yesus waktu di Yohanes juga kan kata Yohanes, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus juga pernah jadi anak domba Allah gitu apa gimana Pak? ya. Ya dia jadi anak domba kan dia berkorban dengan menyembuhkan orang yang buta itu. Dengan risiko dia juga ditolak. Nah, maksud saya hubungan apa setiap gembala itu juga harus menjadi domba gitu dulu. Oh iya. Ya. Ya. Memang. Makanya nggak ada imam itu terus diambil dari bukan umat itu nggak ada. Hati-hati ini. Ya. Makanya harus apa? Semua itu harus mengalami imamat umum dulu. Ngerti ya maksudnya ya? Iya, maksudnya kalau saya untuk kami yang awam Pak, kalau kami yang awam jadi maksudnya kan kalau kita untuk jadi gembala kan kita sebelumnya jadi domba dulu ya Pak. Ya itu, jadi orang awam dulu semua. Artinya jadi umat biasa, baru dari umat biasa itu sungguh-sungguh, nah terus dia melamar itu, terus diangkat jadi uskup, gembala. Jadi dia punya imamat bapak. Semua itu harus punya imamat umum dulu. Terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada yang sulit, silakan.